Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, Stop Bullying, Hentikan Perundungan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Kak Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Selamat pagi Kak Jo. Selamat pagi, Selamat datang Matt. kembali di Bincang Sehati. Hari ini sangat cerah sekali. Aduh, terima kasih. Matt juga lagi glowing banget nih. Terima kasih Kak Jo. Kak Jo, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dan juga orang tua. Ini menjadi permasalahan orang tua adalah bullying atau perundungan seperti itu. Dimana kasusnya sering banget ya kita lihat di televisi, di berita-berita gitu ya, kasus perundungan atau bullying yang mengkhawatirkan gitu, baik untuk si anak sendiri maupun juga orang tua yang khawatir anaknya kena bullying di sekolah atau di mana gitu. Nah sebenarnya bullying itu apa sih Kak Jo? Jadi bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan kepada seseorang dan itu berakibat melukai ataupun membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Dan ini kita lihat bentuknya berbagai macam, bisa secara fisik, bisa secara verbal, secara emosi atau psikologis, dan juga bisa dalam bentuk cyber gitu. Jadi cyber adalah berkaitan sama sosial media tentunya. Nah itu semua termasuk. Dan kalau kita lihat dari tadi ya bullying itu, jadi yang harus kita tekankan di sini kriterianya adalah satu, perilaku agresifnya ada. Kemudian yang kedua adalah adanya repetisi atau pengulangan. Jadi contohnya misalnya, saya kemudian ngata-ngatain Matt sekarang, tapi kemarin-kemarin kita nggak apa-apa. Besok-besok juga nggak apa-apa, saya nggak ngata-ngatain lagi. Nah berarti bukan bullying. Jadi ada satu perilaku repetitif gitu. Nah berikutnya yang ketiga adalah biasa terjadi karena adanya ketidakseimbangan nih. Dalam hal biasanya jumlah gitu. Itu yang paling mudah terdeteksi jumlah. Misalnya contohnya apa, satu orang, kemudian yang pelakunya adalah beberapa orang gitu. Seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kan salah satu tadi repetisi ya, pengulangan gitu ya. Kan kalau kita deket nih Kak Jo ya, misalnya aku sama Kak Jo kan deket gitu ya, terus kita kayak ada ejek-ejekan gitu, bukan bullying kan ya, itu beda dengan bullying. Karena konteksnya ejek-ejekannya itu kayak dekat gitu sama teman gitu. Betul, nah ini penting, tadi kan sesuai dengan definisinya adalah membuat orang tersebut terlukai atau tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau misalnya ejekan saya kepada Matt kemudian membuat Matt terlukai atau tidak nyaman dan itu saya lakukan setiap hari gitu kan ya, nah itu juga termasuk bullying. Kecuali kalau misalnya saya lakukan beberapa kali, kemudian Matt-nya fun-fun aja. Nah itu berarti bukan gitu. Jadi memang dari pihak si penerima kita ngelihatnya. Iya makanya nanti kita juga akan bahas di sini pentingnya kenapa kita harus asertif untuk mengungkapkan bahwa saya nggak nyaman loh kamu gituin. Gitu. Jadi begitu nanti Matt sudah ngomong ke saya, sorry ya aku nggak suka kamu kata-katanya seperti ini, tapi besoknya masih aku ulangin lagi. Nah berarti termasuk itu bullying. Oke, nanti kita akan juga bahas ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya yang menyebabkan orang akhirnya melakukan tindakan bullying atau perundungan itu apa sebenarnya Kak Jo? Penyebabnya sebenarnya bermacam-macam nih. Kalau kita lihat dari tingkat kategori usia itu juga akan ada perbedaan penyebab gitu ya. Kita lihat dulu pada masa anak-anak ini biasanya kenapa? Nah kalau anak-anak usia TK gitu ya atau SD awal tuh biasa karena ada perilaku yang ditiru sama dia gitu. Contohnya misalnya apakah dia lihat dari kehidupannya sehari-hari atau dari tontonannya dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena benar-benar kalau anak usia dini kan memang dia akan melakukan dari apa yang dia lihat gitu. Nah itu yang pertama. Tapi kalau misalnya itu udah terjadi di usia SD pertengahan gitu ya, kemudian sampai ke SMP atau SMA, nah ini akan terjadi penyebabnya tuh beda lagi. Nah biasanya kita bagi nih kalau terjadi pada anak sekolah yang SD, SMP atau SMA. Penyebabnya itu kita bisa lihat dari jenis kelaminnya Kak. Gitu. Yang pertama kalau misalnya kita lihat dari jenis kelamin pria dulu ya. Kalau penyebab dari pria itu biasa kalau ditanyakan kepada mereka adalah dia iseng aja. Buat seneng-seneng aja gitu kan. Dia sih baper. Sayangnya sih nggak apa-apa gitu kan. Saya nggak ngerasa itu jadi sesuatu yang menyakiti dia ya gitu. Jadi just for fun, kemudian merasa bahwa iseng itu aku cuman godain doang itu biasa aja gitu-gitu. Jadi dia coba-coba istilahnya. Itu kalau cowok nih. Nah kalau cewek itu biasanya lebih ke karena perasaan jealous, perasaan iri hati, dan juga biasa conformity. Jadi konformitas. Jadi misalnya contohnya nih, teman-teman baiknya semua melakukan perundungan sama anak tersebut. Nah dia jadi ngikut juga gitu, seperti itu. Jadi lebih ke karena faktor-faktornya seperti itu kalau kita lihat dari jenis kelamin. Nah tapi memang kalau kita lihat dari kedua jenis kelamin ini tetap aja ada faktor-faktor lainnya. Biasanya kalau kita mau gabungkan secara general dari jenis kelamin ini ataupun dari anak usia kecil tadi SD, SMP, SMA, apapun orang dewasa, nah itu biasa memang karena lack of empathy-nya gitu. Jadi rasa empatinya yang memang kurang gitu. Kenapa? Karena kalau empati itu kan kita bisa melihat bahwa
aku bisa merasakan kalau aku digituin sama orang, aku tuh seperti apa sih rasanya. Nah, karena orang lain akan tersakiti, aku nggak mau seperti itu, jadi aku tidak akan melakukan. Nah, tapi itu tidak ada nih pada orang-orang yang biasa sebagai pelaku nih gitu. Jadi dia hanya taunya di level kognitif. Contohnya nih, kalau kita tanya nih sama pelaku, kamu tahu nggak kalau itu tuh termasuk nggak boleh, perilaku yang dilarang atau nggak boleh atau menyakiti orang? Mereka tahu loh rata-rata, ya kan? Gitu. Tapi begitu kenapa begitu cuma di level kognitif dia tahu tapi dia melakukan, yaitu tadi karena dia nggak ada di level rasa. Rasa itu kan di level empati tadi. Nah, begitu dirasa nggak ada, maka akhirnya dia melakukan. Karena kan di psikologi kita kenal ada namanya thinking, feeling, sama action. Gitu. Jadi kita memahami dulu, kemudian kita merasakan, baru kemudian terwujud dalam perilaku kita. Nah, biasa untuk para pelaku, walaupun dia tahu di kognitif, tapi karena tidak sampai ke level perasaan, makanya perilakunya tetap aja menyakiti orang lain. Itu dari sisi si pelakunya sendiri. Kalau dari sisi korbannya yang dibully ini sendiri, sebenarnya anak-anak yang seperti apa yang kemudian dia rentan dibully? Apakah kemudian kalau kita lihat kan selama ini Kak Jo ya, anak-anak yang dibully itu yang kayak nerd gitu, yang kutu buku, yang introvert gitu kan, yang nggak bisa membuka diri sama orang lain, sehingga akhirnya dianggap aneh oleh anak-anak yang lain dan akhirnya jadi objek bulian gitu. Apakah memang selalu seperti itu atau gimana? Jadi kalau kita lihat tadi dari sisi yang si korbannya ya, nah kalau dari sisi korban ini kalau kita lihat ada juga beberapa tipenya nih. Yang pertama memang tadi benar seperti yang Kak Met katakan bahwa bisa aja ini biasanya korban adalah memang yang dinilai berbeda dari komunitasnya gitu kan. Nah berbeda ini bisa berada di kutub paling kanan atau di kutub paling kiri nih. Kalau paling kanan contohnya apa? Misalnya contohnya dia paling pinter di kelasnya, paling cantik, paling populer, paling disuka sama guru gitu ya. Terus kemudian mungkin dari peralatan yang dipakai juga paling wah, paling wow gitu. Nah itu menjadi korban biasanya. Atau yang di ujung kiri nih, ya kan? Misalnya contohnya ya disabilitas gitu. Kemudian ada keterbatasan dalam hal sosialisasi. Tadi yang seperti Kak Amir bilang kutu buku gitu ya. Atau mungkin anak-anak cowok adalah biasanya kan mereka populer kalau mereka bisa olahraga. Tapi begitu anak cowok ada yang kira-kira 1-2 anak di dalam kelas itu nggak bisa olahraga atau langsung gitu kena. Jadi karena itu tadi dia termasuk yang minimal. Jadi orang-orang yang memang punya, kita bisa bilang bahwa dia itu agak berbeda dari pada umumnya gitu. Nah tadi bisa di kutub kanan atau kutub kiri. Nah itu biasa menjadi penyebab sebetulnya. Oke, berarti kalau agak berbeda kan tidak banyak ya Kak Jo ya. Yang berarti yang katakanlah yang kategorinya sama kan banyak dan akhirnya mereka berpotensi menjadi pelaku bullying gitu kan. Dan akhirnya yang berbeda sedikit ini mereka jadi korbannya. Nah apakah selalu pelaku bullying ini selalu berkelompok atau sebenarnya bisa perorangan juga? Nah sebetulnya kalau kita lihat awalnya si perencana atau si pelaku tuh satu. Ada otaknya ini otaknya ya. Nih. Ketua gengnya ini kayaknya. Ketua gengnya benar. Itu satu orang. Tapi biasa pelaku ini dia nggak akan mau untuk melakukan sendiri. Dia akan mengajak teman-teman atau followersnya. Itulah makanya kenapa perilaku bullying itu terjadi. Jadi kita bisa bayangkan kalau si pelaku ini satu orang aja, kemudian dia ngajak teman-temannya dan teman-temannya nggak ada yang mau, biasanya dia nggak jadi untuk melakukan gitu. Nah nanti kita akan bahas di segmen ini atau segmen yang berikutnya ada 8 sebetulnya. Kita lihat sebetulnya dalam suatu siklus atau perilaku atau kejadian bullying itu ada 8 sebetulnya di situ. Selain pelaku dan korban itu berarti ada 6 lainnya. Gitu. Nanti kita bahas nanti kita bahasnya setelah ini kali ya. Okay. Nah jadi seperti itu. Jadi akan banyak sekali dan kalau pertanyaan tadi sebetulnya akan kalau kita lihat ya berarti yang pelakunya adalah berkelompok. Karena apa? Karena otaknya satu, yang lainnya penyertanya gitu. Tapi dia tetap melakukan. Berkelompok itu berarti identik dengan di sekolah gitu nggak sih Jo? Maksudnya kayak tempat bullying terjadi itu potensialnya adalah di sekolah atau sebenarnya di luar sekolah pun bisa saja terjadi tindakan bullying itu? Nah kalau kita lihat dari data nih yang ada di KPAI di tahun terakhir nih masih tahun yang lalu nih 2019 itu ada 84% dari jumlah kalau kita lihat pengaduan yang ada yang berkaitan dengan bullying gitu ya. KPAI berarti dia rentangnya sampai dengan remaja. Nah terus kemudian kalau kita lihat di situ dibagi lagi kalau untuk sekarang yang akhir-akhir ini yang meningkat justru di cyber. Itu akan ada perbedaan dari data 5-10 tahun yang lalu. Cyber tuh masih nggak terlalu tinggi. Tapi begitu 5 tahun belakangan ini itu ngejar banget angkanya. Jadi cyber yang paling tinggi gitu. Netizen maha benar ya? Iya, netizen maha benar. Betul banget. Baru setelah itu mengikuti yang verbal, yang psikologis, dan yang fisik seperti itu. Nah terus kemudian kalau kita lihat juga
dari jumlah orangnya itu yang berada dalam kategori anak sampai remaja. Tapi yang bagaimana yang dewasa? Dewasa juga banyak gitu. Dan biasa terjadi di tempat kerja. Nah tadi balik ke pertanyaan Kak Ahmed, apakah terbanyak terjadi di sekolah? Karena kalau kita browsing atau search atau kemudian lihat di media, kok kebanyakan itu terjadi di sekolahan gitu. Itu kan memprihatinkan karena sebetulnya orang tua melepas anak ke sekolah kan merasa bahwa sekolah tempat yang aman, yang nyaman buat anak-anak. Tapi ternyata kok malah anaknya itu menjadi korban justru di pihak sekolah. Kenapa? Karena sebetulnya inti dari bullying adalah apabila terjadi pertemanan. Jadi hubungan yang intens yang memang bertemu setiap hari, nah itu adalah punya potensi yang tinggi untuk perilaku bullying ini terjadi. Dalam hal ini, kenapa sekolah? Karena di sekolah itu kan tempat ya memang orang yang satu usia berkumpul. Kemudian durasinya kan panjang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan itu every day setiap hari. Nah kalau kita lihat dari definisi bullying tadi kan ada perilaku repetitif. Nah akhirnya karena dia bertemu dengan orang yang sama dengan durasi yang panjang dan setiap hari dia temui. Nah akhirnya memang potensi terbesar akhirnya kenapa angkanya berada di lingkungan sekolah itu alasannya seperti itu. Oke, berarti memang harus ada pengawasan juga dari pihak sekolah dan orang tua ikut memantau ya. Betul. Oke Kak Jo, nanti kita akan lanjut lagi tentang bullying ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaiti.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saiti dan kita masih membahas topik kita hari ini, Stop Bullying. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaiti.tv. Masih bersama kita semuanya, Kak Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Kak Jo, sebelum kita lanjut ke 8 orang yang terlibat ya, 8 pihak yang terlibat dalam bullying, kita ada DM Instagram terlebih dahulu, kita baca, kita lihat di layar. Dari @Niana Halim, putri saya usia 12 tahun, kalau di rumah pendiam dan penurut, tapi beberapa bulan lalu saya mendengar salah satu siswi menjadi korban bullying anak saya secara verbal. Waduh, ini bagaimana menanyakan anak saya tentang hal ini ya? 12 tahun di rumah katanya pendiam, penurut gitu, tapi ternyata katanya ada temannya yang lain di sekolah yang jadi korban bullying dia secara verbal, berarti kata-kata seperti itu. Ya. Itu untuk mengkomunikasikan mungkin ya, ngomong sama anaknya itu gimana nih Kak Jo? Iya. Jadi sebenarnya memang hal ini sering terjadi gitu. Jadi bahkan ayah ibunya pun saat dilaporkan dari pihak sekolah merasa, hah masa iya sih? Kaget, kayaknya nggak kepikir tuh sama aku kalau anak aku melakukan gitu kan. Karena apa? Karena tadi memang terbanyak kan waktu anak di sekolah, jadi orang tua juga nggak tahu kan gitu. Nah kalau memang mendengar hal ini dari orang lain, berarti kan memang si orang lain sudah terkena dampaknya berarti kan. Nah kemudian jenis bullyingnya adalah verbal, dikata-katain. Nah kalau misalnya dapat data dari anak atau si korbannya, misalnya kata-katanya itu apa yang membuat kamu merasa seperti itu dan sebagainya kan, kejadiannya di mana, kapan, sudah berapa kali dan sebagainya. Nah itu akan lebih bagus karena sudah punya data sebelum untuk ngomong sama anaknya gitu ya. Tapi kalaupun belum ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya, tapi memang kalau semakin banyak data yang diperoleh semakin baik. Nah caranya adalah memang satu, ada berbagai cara nih. Yang pertama kita lihat dulu seberapa seringnya si orang tua ini punya kebiasaan ngobrol sama anaknya. Kalau memang sudah terbiasa ngobrol nih, katakanlah kan ada keluarga atau orang tua yang memang setiap hari terbiasa ngobrol di sore hari sambil ngeteh bareng atau sambil sepedaan bareng gitu ya. Nah itu akan lebih gampang karena sebetulnya bisa aja langsung ditanyakan agak straight to the point, misalnya contohnya ya kan, orang tua yang langsung biasanya to the point, mama denger nih gitu kan ya, ada yang kayaknya kamu ada ngomong sesuatu yang melukain hati teman kamu ya, gitu kan. Coba ceritakan tentang hal itu. Itu kalau memang terbiasa nih kita komunikasinya setiap hari lancar. Tapi kalau misalnya orang tua sama anak yang biasanya kurang lancar komunikasinya, kemudian juga nggak terbiasa untuk belak-belakan secara langsung, bisa dibuka dengan cerita-cerita terlebih dahulu. Misalnya tadi kan kasus-kasus bully yang verbal gitu kan ya, itu diceritakan kepada anaknya. Nih di Line Today nih ada cerita tentang ini misalnya, atau di sosmed ada cerita tentang ini, atau kemudian di WA grup orang tua memang ada gitu ya, ceritakan seperti itu. Nah kemudian tanya pendapat dia seperti apa gitu kan. Nah kemudian setelah dia berpendapat, tanya kalau di lingkungan sekolah kamu pernah nggak kejadian hal ini gitu, digiring lagi ke lingkungan sekolah gitu kan. Nah terus kemudian tanya kalau misalnya terjadi di lingkungan sekolah, terus apa yang biasanya dilakukan sama teman-teman gitu. Terus kalau misalnya dia masih belum kepancing, kan ada orang yang udah kepancing langsung dia cerita, tapi kalau belum ya tanya aja. Nah kadang itu orang yang melakukan kan kadang nggak merasa bahwa itu tuh menyakiti orang gitu kan ya. Kamu pernah nggak sih misalnya melakukan sesuatu dalam misalnya contoh dalam bentuk kata-kata yang ada kemungkinan nih
kamu nyakitin orang. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa enggak, tapi setelah baca berita ini, kemudian setelah kita cerita-cerita seperti ini, kemudian ada nggak kepikir sama kamu pernah ada nyakitin orang. Nah, seperti itu. Jadi begitu dia cerita, nah baru kemudian kita bisa berikan nasihat, kemudian atau petunjuk lebih lanjut. Tapi yang perlu diingat adalah jangan marahin. Kalau begitu kita ada kayak nada marah gitu atau kemudian nada melakukan penolakan sama dia gitu, nah lain kali dia nggak cerita lagi, dan bahkan saat itu pun akhirnya dia tadinya mau cerita jadi memutuskan untuk kayaknya enggak deh, jangan deh gitu, nanti pasti dimarahin, nanti pasti gitu. Berarti, jadi baik-baik aja tanyanya. Jadi pendekatan untuk memulainya setelah masuk baru ada nasihat di sana dan tidak boleh menghakimi dan tidak boleh memarahi ya Kak Jo ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nia dan semoga anaknya tetap cool and calm. Iya. Oke Kak Jo, kita lanjut lagi ke 8 pihak yang terlibat. Tadi sudah ada 2 yang terlibat dalam bullying, 6 lagi. Iya, betul. Jadi tadi yang pertama kan pasti pelaku, itu disebut dengan bullies gitu ya. Nah, bullies ini apa? Bullies ini adalah dia yang planning, jadi sudah ada keinginan dari dalam untuk memang kayak menyakiti. Misalnya saya nih, keinginan saya mau menyakiti Matt, sudah ada rencana, udah ada planning, dan kemudian dia action, dia melakukan gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah followers nih. Followers itu tadi kan saya cerita di awal bahwa kalau saya mau lakukan sendiri, kayaknya saya mikir-mikir dulu deh. Saya lebih baik ngajak teman-teman dekat saya nih, ya kan? Saya ajak, kita kerjain yuk dia yuk. Dia nyebelin sih orangnya, kayak gitu kan? Ya udah, gimana lah saya yang ini. Biasanya adalah tadi itu di dalam satu kelompok dia yang dominan tuh biasa di kelompok. Nah, dia kemudian mengajak anggotanya dan akhirnya anggotanya terlibat. Jadi namanya followers itu artinya dia tidak merencanakan, tapi dia terlibat dalam perilaku itu. Jadi dia ikut ngejek lah, dia ikut misalnya kalau fisik nih ya, ikut nyengkat lah, ikut mukul lah gitu ya. Kalau verbal dia ikut ngata-ngatain lah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ini adalah supporter. Nah, supporter itu artinya dia ada di situ. Jadi dia tidak planning, dia tidak melakukan, dia ada di situ, tapi dia ikut nyorakin, gitu. Misalnya, ayo terusin, gitu kan kurang seru, ayo tambahin lagi, gitu-gitu. Dia nyorakin, dia dukung, tapi dia nggak melakukan. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah passive supporter. Kalau tadi kan dia aktif nyorakin, kalau pasif itu dia ngeliatin, gitu. Dia seneng, dia ikut ketawa, gitu kan, ikut senyum-senyum. Tapi dia nggak nyorakin juga gitu kan ya. Tapi dia ada di situ dari awal sampai akhir. Dia penonton, dia pasif supporter. Nah, berikutnya ada namanya, kalau kita lihat adalah yang ongoing aja gitu. Ongoing itu artinya gini, pada saat itu dilakukan, dia lewat Aja sekilas. Tapi itu kan bukan urusan gue ya gitu, terus dia pergi aja gitu. Berarti itu juga termasuk ya? Nah, berikutnya lagi adalah passive defender gitu. Nah, passive defender itu artinya pada saat dia lewat, dia tahu ini nggak bener nih, gue nggak suka nih ada peristiwa kayak gini nih, ini nggak bener nih, gitu kan, ini melanggar nih dan sebagainya. Tapi gue juga ngapa-ngapain, gue cuma nggak senang aja, tapi gue lewat aja gitu, saya lewat aja. Kalau yang tadi kan flat ya, iya. Lewat flat, tapi ini lewat tapi dia sebenarnya nggak suka tapi ya sebenarnya gitu. Iya betul. Nah, yang terakhir adalah emang defender. Defender itu dia melihat dia nggak suka dan dia doing something untuk ngebantu si victim atau si korban. Gitu. Caranya macam-macam. Bisa kalau misalnya saat itu dia punya power atau dia punya geng juga gitu ya, dia akan bilang, minggir, nggak usah kayak gitu ya, jangan pukulin dia, gitu ya. Lu nggak bener lu, gimana sih? Ayo sini lu ikut gua gitu. Jadi dia akan selamatin saat itu juga. Atau kalau dia merasa dia nggak punya power, di situ dia bisa contohnya misalnya kayak panggilin temennya untuk bantuin dia, untuk membantu si victim. Atau misalnya bisa juga dia melaporkan kepada guru kalau itu terjadi di sekolah. Dia lari aja ke ruang guru, dia bilang, Bu, di situ ada yang melakukan bully dan sebagainya gitu kan. Nah, itu namanya defender. Jadi dia doing something gitu. Nah, itu baru yang terakhir tadi ada si victim itu sendiri. Si victim adalah yang dikenai. Biasa adalah perorangan individual. Oke, itu berarti beberapa pihak yang ikut terlibat dalam bullying ya. Tapi kalau berbicara tentang ini kan berarti harus ada tindakan preventif dong. Betul. Baik dari orang tua maupun si anak seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibekali oleh orang tua ke anak ketika anak-anak mereka mengalami tindakan bullying itu? Apakah kemudian tadi di segmen sebelumnya juga Kak Jo sempat bilang apa yang harus dikatakan, dilakukan ketika ada orang lain yang tendensius kayak kita membuli kita? Mungkin kata-kata kayak aku nggak suka lo diginiin, kayak tadi Kak Jo bilang, itu gimana? Betul, jadi yang pertama adalah kita harus bekali kepada, kalau kita orang tua, kita bekali ke anak kita, tapi kalau kita berada di usia remaja atau dewasa, berarti kalau dengar acara ini ya kita sadar sendiri dan kita lakukan gitu. Yang pertama adalah being assertive, jadi kasih tahu bahwa ke orang yang melakukan dari first time banget,
Jadi jangan biarkan itu berulang dulu baru kamu katakan, itu sudah kayaknya dia udah punya kekuatan Oh, dulu kan udah ya. telat, Jadi ya. dari from the first time, begitu kamu merasa bahwa kamu nggak nyaman dengan hal ini, kamu nggak suka diginiin, kamu harus langsung ngomong straight to the point. Lihat mata dia gitu ya, jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, si pelaku akan tahu bahwa ini sebetulnya dia nggak punya hawa nih sebetulnya, cuman dia berani-beraniin aja Tapi nih gitu kan. si pelaku ini merasa lebih superior ini Kak Jo. Betul, bilang sama dia, aku nggak suka kamu gituin gitu kan ya, itu menyakiti aku. Atau kalau nggak, kamu bilang aku nggak senang kayak ini gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalnya nih si pelaku tetap aja melakukan atau melakukan serangan atau gencar lagi gitu ya, bisa katakan bahwa gini, saya sudah berusaha ya ngomong sama kamu ya, tapi kalau kamu tetap masih seperti itu, aku bisa contohnya katakan ya, lapor ke guru atau lapor ke kepala sekolah seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata itu belum menghentikan, kalau itu udah menghentikan berarti oke lah ya. Tapi kalau masih belum terhentikan, ya udah memang kita harus action lagi. Kita benar-benar laporin ke kepala sekolah atau ke guru atau pokoknya guru yang kita percaya bahwa punya power di sini gitu ya, yang bisa mengatasi hal ini. Kita ceritakan gitu dan kemudian speak up. Jadi cerita juga ke orang tua, cerita juga ke guru. Jadi dapatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa mendukung kita gitu. Nah, kalau misalnya punya teman sebaya yang peer groupnya, nah itu bisa juga gitu. Itu lebih bagus karena biasanya si pelaku itu akan mencari yang sendirian nih gitu, yang kayaknya nggak terlalu banyak punya teman gitu kan. Karena kalau begitu punya teman, yang satu diganggu, yang temennya pasti akan ikut-ikutan ini kan, ngebela dia kan gitu ya. Nah, jadi kalau punya teman bisa juga diarahkan juga ke temannya. Nah, sehingga dari first time tadi itu, begitu si pelaku merasa bahwa aduh ini orang kayaknya susah juga nih kalau gue mau kasar ini ya, mending besok-besok nggak usah aja deh, gue cari korban lain gitu jadinya. Jadi setidaknya kan nggak kena ke kita gitu ya. Nah kalau bayangkan kalau hal ini kita lakukan kepada semua anak, terus kemudian ataupun yang menonton sini di usia remaja atau dewasa kita melakukan hal itu, nah itu bisa menyelamatkan kita sebenarnya dari tadi repetitif bullying tadi. Jadi for the first time begitu kita nggak nyaman, kita katakan kepada dia, kita speak up, kemudian kita ambil action. Jadi jangan dibiarkan untuk berlarut-larut gitu. Seperti itu. Oke. Berarti juga pengawasan orang tua juga penting dong untuk kemudian katakanlah seperti di sekolah untuk dapat feedback dari sekolah ya Kak Jo ya? Betul, betul banget. Karena kan memang terbanyak memang terjadi kan tadi di sekolah ya. Kalau untuk usia dewasa biasa terjadinya di tempat kerja atau di sosial media tuh Kak, paling banyak banget. Apalagi kan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini kalau kita lihat ya, setiap kali buka sosmed, berita today tentang hot-hot atau trend topics itu kan ada banyak banget yang berkaitan sama bullying di cyber. Kalau mau belajar sabar, melatih mental, memang harus main media sosial ya. Iya, Karena netizen, gitu benturannya sangat luar biasa ya. Oke Kak Jo, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana cara atau tips membangun rasa percaya diri anak. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik kita hari ini, Stop Bullying bersama dengan Kak Jo. Kak Jo, sebelum kita membahas tips bagaimana cara membangun rasa percaya diri anak, sebenarnya di titik mana satu tindakan tertentu ini disebut dengan bullying? Apakah kemudian mencoba itu udah termasuk juga bullying atau enggak sih sebenarnya? Iya, tadi kalau mencoel kemudian membuat yang pihak yang dicoel merasa tidak nyaman, yaitu berarti iya. Dan ingat tadi kalau itu sudah repetitif ya. Tapi kalau misalnya tadi beda jenis kelamin kemudian ditoel ya pasti kan nggak nyaman, itu termasuk ke sexual harassment jadinya. Kalau memang yang ditoel bagian-bagian yang memang private ya gitu. Oke. Tapi kalau ada satu yang menurut saya agak ngeganjel juga itu ketika tadi Kak Jo menjelaskan 8 pihak yang ikut terlibat dalam bullying, kan ada bystanders nih, ada orang-orang yang melihat, entah itu dia pasif, aktif, atau defender tadi ya. Nah itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk kemudian meminimalkan tindakan bullying si pelaku? Iya, jadi sebetulnya yang jumlah terbanyak ini kan sebetulnya bystander kan, itu melebihi jumlah pelaku dan followersnya sebetulnya. Nah sehingga kalau kita ada di situ, kita as a bystander itu doing something. Jadi saya mau menghimbau kepada mungkin pemirsa di rumah bahwa kalau tahu itu seberapa kecilnya, kita harus doing something sesuai dengan kapasitas kita tentunya ya. Kalau itu memang kita lihat secara nyata misalnya dalam hal di dalam ruang kerja ataupun di sekolah gitu ya, setidaknya kalau kamu nggak punya power untuk menghentikan secara langsung, laporkan kepada pihak yang lebih
superior, misalnya guru, kepala sekolah dan sebagainya. Atau misalnya tadi menghalau massa untuk udah bubar-bubar, nggak usah kayak gini, kamu ini nggak bener dan sebagainya, seperti itu. Jadi doing something. Kalau terjadinya di medsos gitu ya, kalau kita lihat kenapa sih orang malah makin banyak, kalau kita lihat di bawahnya ada 128 komentar, terus kemudian isinya semua nyinyir dan semua membuli orang tersebut Jadi gitu kan, rame ya. pasti akan banyak ke belakang, ke bawahnya, coba lihat deh perhatian, pasti ke bawahnya tuh juga nyinyir semua dan bully semua gitu. Nah tapi coba aja begitu 1-2 orang yang bully, kemudian ada orang ketiga, keempat, kelima yang bilang gini, jangan gitulah, itu kan pendapat dia, terserah dia dong dan sebagainya. Jadi kayak menentang, akhirnya ke bawahnya pasti nggak akan ada lagi tuh yang seperti itu, atau setidaknya mengurangin. Jadi kita bisa sebagai bystander yang bagus gitu ya, dan itu memang peran kita sebetulnya, baik itu di lingkungan nyata maupun di lingkungan maya atau di sosial media. Kita as a bystander harusnya kita menjadi tadi defender. Nah, oke, supaya kita bisa menghentikan bullying itu sendiri ya, jangan diam saja. Betul. Oke, kita lihat tips rasa membangun rasa percaya diri anak. Pertama, interaksi langsung. Berarti ini anak diajarkan udah mulai berinteraksi sama orang untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya Kak Jo ya? Betul sekali. Jadi dengan anak itu terbiasa dari sejak dini berinteraksi secara langsung, itu akan melatih kemampuan tadi komunikasi dia, terutama dalam hal asertivitas tadi untuk berbicara bahwa aku suka loh seperti ini, atau aku nggak suka loh kamu giniin. Itu semua akan muncul dari interaksi seperti itu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Pilihan sendiri, ini berarti menumbuhkan rasa leadership juga untuk memilih sesuatu untuk diri mereka sendiri? Iya, betul. Nah, sehingga kalau kita hubungkan lagi dengan bullying gitu ya, dia bisa memilih gitu. Mana pergaulan yang baik buat dia, mana yang kurang baik bagi dia, mana yang teman ini bisa ditemenin secara dekat, mana yang cuma just say hi gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya ini yang benar-benar annoying atau toxic lah, ya berarti dihindari gitu. Kalau dalam konteksnya adalah maya, dunia maya, kita tahu lah akun-akun mana yang bisa kita block, Nah, itu. yang kita unfollow Toxic gitu. account. Toxic account. Oke, lanjut. Apresiasi anak. Nah, ini mungkin yang agak kurang nih orang tua, bagaimana kemudian lagi sibuk kerja agak kurang mengapresiasi anak. Ini juga penting. Penting, karena dengan mengapresiasi anak akan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri anak gitu. Begitu dia punya kepercayaan diri, maka pada saat dia berada di lingkungan sosial, dia dari awal pun dia akan melihatkan bahwa dia itu punya power di dalamnya gitu. Nah, sehingga ini akan mempersempit kemungkinan atau bahkan meniadakan bagi para pelaku itu untuk memang membuli dia gitu, karena dia tahu bahwa dia dari internal dia udah punya suatu kekuatan tersendiri. Jadi perlu sekali mengapresiasi anak dalam hal sekecil apapun. Oke, siap. Lanjut kita rasa berjuang. Nah, ini berarti ada apa ya, rasa effort yang mereka lakukan untuk mengetahui bahwa berat loh untuk menjalani hidup. Jadi mereka ada percaya diri juga gitu. Iya, betul. Jadi dengan anak misalnya kita biasakan untuk memang berjuang dari masalah yang kecil yang di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya contohnya entah itu misalnya dalam hal mainan, harus sharing mainan, kemudian juga misalnya harus mencapai sesuatu yang kemudian dia memerlukan effort lebih gitu kan ya. Begitu dia punya keterampilan atau pengalaman untuk pernah berjuang ya, pada saat dia di pergaulan kemudian menghadapi sesuatu yang dia tidak inginkan atau kemudian dia diperlakukan oleh seseorang yang kemudian menurut dia nggak pantas gitu ya, dia akan fight for it gitu. Fight for it ya. Oke, terakhir kita lihat teladan yang baik. Nah, ini kemudian berarti ini harus menjadi contoh dari orang tuanya untuk menjadi teladan yang baik sehingga anak-anaknya juga niru, atau gimana Kak Jo? Iya benar, karena tadi seperti saya katakan bahwa masa anak-anak itu masa bahwa mereka melihat dan mendengar dan itu yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau dia lihat bahwa orang tuanya juga asertif, orang tuanya bisa memperlakukan orang lain dengan baik, itu akan menumbuhkan empati juga pada anak. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ayah ibunya aja, suami istri. Bagaimana cara si ibu sama ayah ini saling berbicara satu sama lain, tidak menyakiti secara verbal, tidak memberikan label negatif pada pasangan. Nah, itu sebetulnya adalah hal-hal contoh yang baik. Misalnya contohnya, aduh makasih ya Ma, udah masakin aku hari ini, walaupun mungkin masakannya sedikit gosong apa nggak enak, tapi yang penting kan dipuji bahwa memang ada niat untuk menghidangkan makanan. Nah gitu. Nah seperti itu akan terlihat oleh anak, sehingga anak juga bisa mengapresiasi dirinya dan bisa memperlakukan orang lainnya dengan lebih empati gitu, bisa melihat hal-hal positif dari orang lain. Waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak juga penting ya Kak Jo, untuk kemudian dapat feedback dari anak-anak. Iya, betul. Karena semakin sedikit waktunya, kan akan berarti semakin sedikit dong kita bisa ngasih contoh dan kita bisa berdiskusi. Tapi semakin panjang waktunya, kalau diisi dengan benar ya, tidak ada annoying dari pihak dari hal-hal lain. Nah, itu berarti kalau semakin panjang kan berarti akan semakin banyak waktu kita untuk berinteraksi dengan anak tentunya. Oke, dan semoga tidak ada kasus bullying lagi dan anak-anak ini bisa ngelapor lah setidaknya kalau terjadi bullying yang menimpa diri mereka. Baik, terima kasih Kak Jo hari ini sudah hadir di Bincang Sehati, dan semoga anak-anak tidak ada bullying lagi dan ya mereka
feel comfort ketika ada di sekolah dan di tempat-tempat yang lain. Sehat-sehat terus Kak Jo, salam untuk keluarga di rumah. Amin, sehat-sehat juga, Matt. Terima kasih Kak Jo. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Radha Mandias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.